Om Swastiastu, perkenalkan saya Ika D. Agus Resewirawan, moderator dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen bisnis internasional. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Niluh Hindrawati selaku penyaji. Yang kedua, saya sendiri Ika D. Agus Resewirawan selaku moderator dan penyaji. Dan yang ketiga, Kadek Dwi Dianasari. Dan yang keempat, Niluh Gede Arista Kusuma Wardani. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang analisis pasar luar negeri. Pengelolaan bisnis internasional menjadi sesuatu hal yang sangat penting apabila suatu perusahaan ingin unggul dalam kompetisi global. Dengan pengelolaan yang baik akan menyebabkan keunggulan perusahaan menjadi meningkat. Pengelolaan ini dimulai dari analisis pasar luar negeri, lalu dilanjutkan dengan menerapkan strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Setelah itu, barulah dilakukan perusahaan menentukan aktivitas yang akan dilakukan untuk masuk ke pasar global. Menurut Riani, pada tahun 2002, untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan dan profit, perusahaan biasanya harus melakukan 3 hal berikut. Di antaranya, yang pertama, melakukan penilaian terhadap pasar-pasar alternatif. Yang kedua, mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko memasuki masing-masing pasar. Dan yang ketiga yaitu memilih pasar yang paling potensial untuk memasuki atau untuk melakukan ekspansi. Selanjutnya, melakukan penilaian pasar luar negeri. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengecek potensi pasar. Menurut Adi Putra, pada tahun 2012, menilai potensi pasar bertujuan untuk mengetahui produk suatu perusahaan terhadap pesaingnya. Yang kedua, mengecek tingkat persaingan. Pentingnya mengetahui tingkat persaingan terhadap kompetitor bertujuan agar perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat agar kebijakan yang diambil lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, lingkungan hukum dan politik. Pemahaman terhadap lingkungan hukum dan politik sangat diperlukan agar bisnis yang dijalankan tidak berbenturan dengan aturan dan norma yang berlaku pada negara di mana bisnis dijalankan. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh sosio-kultural. Sosio-kultural erat kaitannya dengan motivasi kerja, norma dalam jam kerja, dan pengajian, dan juga peranan serikat pekerja. Yang paling penting adalah budaya yang berlaku di masyarakat negara tersebut. Selanjutnya yaitu mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko. Mengevaluasi dapat dilakukan berkaitan dengan biaya, keuntungan, dan risiko, yaitu yang pertama biaya. Biaya yang relevan digunakan adalah biaya langsung dan biaya kesempatan. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan masuk ke pasar luar negeri, yang baru meliputi biaya untuk mendirikan operasional perusahaan, membeli fasilitas tertentu, memindahkan manajer untuk menjalankan tugasnya, dan mengirimkan alat-alat dan produk dagangannya. Yang kedua, keuntungan. Semua tujuan bisnis adalah mencari keuntungan. Keuntungan yang paling besar berasal dari penjualan dan profit dari ekspansi pasar yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu risiko. Menganalisis risiko berarti berusaha untuk meminimalisir hal-hal buruk yang dapat terjadi. Cara memilih masuk pasar luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan cara masuk pasar luar negeri diantaranya yang pertama, keunggulan kepemilikan. Keunggulan kepemilikan adalah sumber daya nyata dan tidak nyata yang memberikan keunggulan bersaing perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Yang kedua, keunggulan lokasi. Faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memproduksi di negara tujuan dibandingkan memproduksi di negara asal. Yang ketiga, keuntungan internalisasi. Keunggulan yang dibuat perusahaan diharapkan menghasilkan produk atau jasa sendiri. Berarti bukan dengan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain. Dan yang keempat, faktor-faktor lain seperti kebutuhan akan pengendalian, ketersediaan sumber daya, dan strategi global. Kesempatan di sini saya Indrawati 1013 akan mempresentasikan materi strategi memasuki pasar internasional. Strategi memasuki pasar luar negeri menurut Ciptono tahun 2012 mengemukakan bahwa secara umum strategi memasuki pasar luar negeri dapat dilakukan dengan cara yang pertama ekspor, yang kedua sistem kontraktual, lisensi, waralaba, kontrak manufaktur dan usaha patungan, dan yang ketiga adalah bisnis online. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor terbagi menjadi dua, yaitu ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Perusahaan lainnya
Memulai dengan ekspor tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan jasa perantara independen untuk menangani aktivitas ekspornya. Ekspor tidak langsung merupakan suatu kegiatan mengekspor barang luar negeri dengan menggunakan jasa perantara, baik dengan menggunakan agen-agen ekspor maupun menjual barang tersebut ke perusahaan lain dan kemudian perusahaan tersebut mengekspornya. Berbagai jenis perantara yang dapat digunakan meliputi yang pertama, domestic based export merchant atau pedagang ekspor berbasis dalam negeri. Yang kedua, domestic based export agent atau agen ekspor berbasis dalam negeri. Yang ketiga, cooperative organization atau organisasi-organisasi koperasi. Yang keempat adalah export management company atau perusahaan manajemen ekspor. Yang kedua adalah ekspor langsung. Ekspor langsung adalah kegiatan melakukan ekspor barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan yang memproduksinya. Untuk menghindari kelemahan-kelemahan dari ekspor tidak langsung dilakukan dengan cara membentuk yang pertama, domestic based export department or division, departemen atau divisi ekspor berbasis dalam negeri. Yang kedua, overseas sales branch or subsidiary atau cabang penjualan anak perusahaan luar negeri. Yang ketiga, trade pooling export sales representative, perwakilan penjualan ekspor yang bepergian. Dan selanjutnya adalah forex based distribution or agent atau distributor agen distribution agent berbasis luar negeri. Yang kedua adalah sistem kontraktual, lisensi waralaba, kontrak manufacturing dan usaha patungan. Lisensi menurut Kotler mengungkapkan lisensi adalah cara yang sederhana bagi produsen untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Yang kedua adalah waralaba. Waralaba yaitu kontrak kerjasama tertulis antara pihak franchisor, pewaralaba, dan terwaralaba di mana pihak terwaralaba diberi hak untuk mendistribusikan produk atau jasa tertentu dalam periode dan wilayah tertentu serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh pewaralaba. Kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah suatu bentuk kerjasama di mana perusahaan hanya menawarkan keahlian manajemen untuk menjalankan beberapa atau seluruh fungsi operasi pihak mitra kerjanya, sedangkan pihak mitra tersebut menyediakan fasilitas sendiri. Yang keempat adalah produksi kontrak. Menurut Ciptono, mengungkapkan produksi kontrak yaitu mengajak produsen lokal untuk membuat produk perusahaan. Yang kelima adalah usaha patungan. Menurut Budiarto dan Ciptono mengungkapkan joint venture adalah perjanjian kemitraan antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Selanjutnya adalah bisnis online. Bisnis online secara sederhana adalah penggunaan internet untuk berhubungan dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier. Penggunaan internet menyebabkan proses bisnis menjadi lebih efisien. Dalam penggunaan bisnis online, perusahaan perlu untuk membuka data pada sistem informasi mereka agar perusahaan dapat berbagi informasi dengan konsumen, rekan bisnis, supplier, dan dapat bertransaksi secara elektronik dengan memanfaatkan internet. Pada bisnis online dengan e-commerce adalah e-commerce hanya berupa transaksi secara elektronik internet, sedangkan e-bisnis termasuk juga pertukaran informasi secara online. Misalnya sebuah perusahaan manufaktur membagi informasi persediaan bahan baku ke supplier, sebuah lembaga keuangan membagi informasi tentang perbankan, kredit card, dan lain-lain dengan konsumen mereka dan sebagainya. Ada beberapa pilihan strategi untuk memasuki sebuah pasar host country, yaitu yang pertama melalui kegiatan ekspor atau exporting, baik secara langsung maupun tidak langsung ke host country. Ekspor langsung merupakan perusahaan melakukan sendiri kegiatan ekspor ke luar negeri, walaupun dalam pelaksanaan rinciannya mungkin tetap perlu melibatkan perusahaan-perusahaan jasa. Ekspor tidak langsung, perusahaan menjual produknya ke perusahaan lain di home country seperti misalnya perusahaan pedagang ekspor dan impor. Yang kedua adalah melalui aliansi strategis yang merupakan lisensi waralaba, usaha patungan, dan kontrak produksi atau manufaktur dengan mitra lokal di host country. Yang ketiga adalah melalui investasi lokal dalam bentuk pengambilalihan perusahaan atau akuisisi yang sudah ada maupun mendirikan anak perusahaan sendiri di host country. Adapun kriteria yang akan mempengaruhi pilihan strategi masuk yang akan digunakan, itu yang pertama adalah ukuran pasar dan pertumbuhan pasar yang
yang memiliki potensi besar bagi produk-produk perusahaan, maka perusahaan akan memilih untuk menggunakan strategi joint venture atau FDI. Yang kedua adalah risiko. Risiko ini berkaitan dengan ketidakstabilan lingkungan politik dan ekonomi yang berdampak pada prospek bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah host country yang mengatur mengenai pendirian dan operasional perusahaan-perusahaan asing serta hambatan-hambatan masuk untuk produk luar negeri. Yang keempat adalah lingkungan persaingan. Yang kelima, infrastruktur lokal. Infrastruktur fisik dari sebuah pasar mengacu pada sistem distribusi, jaringan transportasi, dan sistem komunikasi. Yang keenam, sasaran perusahaan. Yang ketujuh, kebutuhan untuk pengendalian. Pada umumnya, tingkat pengendalian berkaitan secara erat dengan tingkat komitmen sumber daya yang dialokasikannya. Yang kedelapan, sumber-sumber daya internal, aset-aset, dan kemampuan perusahaan. Yang kesembilan, fleksibilitas mengekspor merupakan strategi untuk masuk yang paling tinggi fleksibilitasnya, sedangkan strategi masuk dengan kontrak dan FDI memiliki tingkat fleksibilitas yang rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya, Kadek Dwi Diana Sari dengan NIM 181701540 akan melanjutkan materi mengenai lisensi internasional. Jadi menurut Kartawinata, lisensi adalah pemberian beberapa hak atau intangible right kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, atau keahlian. Kesepakatan lisensi adalah hal yang paling tepat ketika pengusaha tidak berniat memasuki sebuah pasar tertentu melalui ekspor atau investasi langsung. Karena berisiko rendah tetap menyediakan sebuah cara untuk menghasilkan tambahan pendapatan, kesepakatan lisensi dapat menjadi sebuah metode yang baik bagi pengusaha untuk terlibat dalam bisnis internasional. Jadi perjanjian lisensi dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada lisensi perizinan perdagangan dan hak cipta, dan yang kedua ada lisensi know-how atau pengetahuan. Di perjanjian lisensi pengetahuan adalah kontrak di mana suatu perusahaan memberikan teknologi atau manajemen pengetahuan tentang cara pembuatan produk. Isu-isu dasar dalam lisensi internasional antara lain yang pertama ada menentukan batasan perjanjian. Jadi di sini pemilik lisensi dan penerima lisensi harus menentukan hak dan keistimewaan yang diberikan dan juga tidak diberikan dalam sebuah perjanjian. Yang kedua, menentukan kompensasi. Kompensasi dalam perjanjian lisensi disebut royalti. Royalti bisa dibayar ke pemilik lisensi dalam bentuk fee tetap, yakni jumlah tetap per unit yang terjual atau yang paling besar umum persentase penjualan produk atau jasa yang dilisensikan. Besar royalti sering ditentukan oleh kekuatan pasar yang umum, yaitu sebesar 3% sampai 5% dari penjualan. Yang ketiga ada menyusun hak, keistimewaan, dan batasan. Jadi perjanjian lisensi biasanya membatasi kebebasan pemegang lisensi untuk memberitahukan informasi yang diperolehnya dari pemilik lisensi ke pihak ketiga, menentukan jenis dan bentuk catatan yang harus disimpan oleh penerima lisensi tentang penjualan atau produk jasa yang dilisensikan, dan menentukan standar hukum atau litigation yang sangat mahal. Serta perjanjian lisensi harus secara mendetail cara-cara pihak tersebut menyelesaikan suatu perselisihan. Yang keempat ada menentukan jangka waktu. Jadi biasanya pemilik lisensi menginginkan pemegang lisensi melakukan usaha-usaha pengembangan pasar. Semakin besar biaya investasi yang dikeluarkan oleh penerima lisensi, semakin panjang waktu perjanjian lisensi. Ada beberapa keuntungan perusahaan melakukan lisensi. Yang pertama yaitu pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses atau metode dalam negeri. Yang kedua, dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Dan yang ketiga, pemberi lisensi mengalami peningkatan penjualan atas pergantian suku cadang di luar negeri. Dan yang keempat, penerima lisensi akan mendapatkan hak memproses dan teknologi sehingga mengurangi biaya riset dan pengembangan. Sedangkan kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan lisensi, yang pertama, penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang. Yang kedua, banyak terdapat barang palsu. Dan yang ketiga, mutu produk yang dihasilkan penerima sangat buruk. Jadi ada 5 perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar dalam penjualan lisensi mereka. Jadi yang pertama itu ada Warner Bros. Jadi Warner Bros Consumer Product atau WBCP saat ini memiliki sekitar 3.700 lisensi dan terus berupaya menawarkan lisensi lain, terutama produk hiburan. Jadi salah satu lisensi yang ingin dijual adalah The Dark Knight Rises yang merupakan salah satu film Batman. Jadi yang kedua ada Mattel. Jadi Mattel merupakan perusahaan yang memiliki lisensi produk Barbie, di mana Barbie merupakan inspirasi fashion saat ini. Jadi Barbie
memiliki 45 produk seperti pakaian, dekorasi rumah, kecantikan, fashion, aksesoris, dan elektronik. Jadi yang ketiga ada Philip Van Heusen. Jadi Philip Van Heusen terus melakukan ekspansi globalnya dengan memasarkan produk berlabel Rauh, Aizat, dan Van Heusen ke pasar baru di Cina, India. Jadi Philip Van Heusen ini memiliki 40 lisensi baik di tingkat regional maupun di dunia. Yang ketiga ada Iconic Brand Group. Jadi Iconic saat ini tengah fokus untuk mengembangkan bisnis di dunia karena pendapatan perusahaan dari bisnisnya di berbagai negara tercatat mencapai 17% dari total pendapatannya. Jadi Iconic merupakan pemegang lisensi dari 27 merek dan perusahaan yang memasarkan produknya melalui dari Walmart hingga Saks Fifth. Jadi pada tahun 2010, Iconic Brand Group menghimbau penjualan retail sehingga naik dari sebelumnya 81 triliun menjadi 108 triliun. Yang ketiga ada Disney Consumer Product. Jadi Disney ini merupakan pemegang lisensi paling untung di dunia. Jadi Disney melaporkan penjualan reda dari produk berlisensi mencapai 257,4 triliun. Jadi sumber pemasukan utama Disney saat ini berasal dari waralaba lisensi Toy Story yang meningkat seiring dengan meledaknya film Toy Story 3. Jadi Disney berharap tambah pemasukan dari lisensi Pirates of the Caribbean, Winnie the Pooh, dan lain-lain, sehingga Disney dapat menjadi perusahaan yang memiliki lisensi dengan keuntungan yang paling tinggi. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya atas nama Nurul Gede Ansaku Muhammadi, NIM 18170591169. Di sini saya akan membawakan materi mengenai waralaba internasional. Yang pertama yaitu pengertian waralaba. Waralaba atau franchising merupakan bentuk khusus lisensi yang mana memungkinkan pemilik waralaba memiliki lebih banyak pengendalian terhadap penerima waralaba dan menyediakan lebih banyak dukungan dari pemilik waralaba daripada dalam kasus hubungan pemilik lisensi dan penerima lisensi. Usaha yang dapat di-franchise yaitu mempunyai ciri khusus usaha atau keunikan. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa, mudah diajarkan atau diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, serta hak kekayaan intelektual yang didaftarkan. Yang kedua, materi yang kedua yaitu karakteristik yuridis atau dasar franchise. Unsur dasar dari franchise yang pertama, pihak yang mempunyai bisnis franchise disebut dengan franchisor. Yang kedua, pihak yang meyakinkan bisnis franchise yang disebut sebagai franchisee. Yang ketiga, adanya bisnis franchise itu sendiri. Yang keempat, produk bisnisnya. Yang kelima yaitu konsep bisnis total. Selanjutnya yaitu penekanan pada bidang pemasaran dengan konsep P4, yakni product, price, place, dan promotion. Franchise memakai atau menjual produk. Franchise menerima fee dan royalti. Adanya pelatihan manajemen skill khusus. Pendaftaran merek dagang, paten atau hak cipta. Bantuan pendanaan dari pihak franchisor. Pembelian produk langsung dari franchisor. Bantuan promosi dan periklanan dari franchisor, pelayanan dan pemilihan lokasi dari franchisor, daerah pemasaran yang eksklusif, pengendalian atau penyerahan mutu, dan yang terakhir yaitu mengandung unsur merek dan suatu sistem. Yang ketiga yaitu jenis-jenis waralaba. Menurut kriteria atau produk yang ditawarkan, ada tiga waralaba, yaitu waralaba produk. Contohnya seperti McDonald, KFC, dan lain-lain. Yang kedua yaitu waralaba jasa, contohnya seperti agen perjalanan travel, sewa foto atau video. Yang ketiga yaitu waralaba gabungan, yaitu penggabungan dari waralaba produk dan waralaba jasa. Jenis waralaba yang kedua yaitu waralaba menurut asalnya. Yang pertama ada waralaba yang berasal dari luar negeri. Waralaba ini sangat disukai karena memiliki sistem yang jelas
dan pemilihannya lebih bergengsi. Kemudian yang kedua yaitu waralaba yang berasal dari dalam negeri. Contoh dari waralaba ini yaitu restoran cepat saji. Jenis berikutnya yaitu waralaba menurut IFA. Ada 4 yaitu product franchise, manufacturing franchise, business opportunity venture, business format franchising. Syarat dalam melaksanakan sebuah bisnis yang tercantum dalam penyajian yang mengikat secara hukum, yakni nama franchisor, produk dan jasa, prosedur, SOP dan tujuan, sistem pemasaran dan fasilitas, serta fasilitas pendukung. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis waralaba yaitu lokasinya, syarat dan ketentuannya, sistem dan produknya, peluang kesuksesannya, serta harga yang ditawarkan. Kemudian, penerapan franchise merupakan sebuah bentuk khusus lisensi. Keuntungan dari perusahaan melakukan lisensi yaitu pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Yang kedua yaitu dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Selain memiliki keuntungan, melakukan lisensi pastinya memiliki kerugian. Di antaranya yaitu penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang dan penjualan barang atas merek tidak terkontrol dengan baik. Waralaba internasional adalah cara yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada permintaan domestik dan tumbuh baru, pusat pendapatan dalam laba resiko rendah dan membutuhkan investasi minimal dan menawarkan potensi upside yang sangat besar pada peningkatan kemampuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan perjanjian lisensi adalah metode penelitian yuridis. Yaitu metode penelitian yuridis normatif, dan dapat disimpulkan bahwa pertama, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan pembuatan tersebut. Yang kedua atau yang terakhir yaitu fungsi dan sifat hak cipta. Yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Sekian presentasi dari saya sekaligus menutup presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.